China kembali melakukan manuver di Laut Natuna Utara. Laporan terbaru sejumlah media pada awal Desember 2021 mengungkapkan China mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi migas di Blok Tuna, kawasan Laut Natuna Utara (LNU) yang diklaim kedua negara milik mereka. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Muhammad Farhan, seperti yang dikutip dari Reuters yang diposting suaranusantara.com mengungkapkan, surat ini merupakan upaya formal pertama China untuk mempertanyakan hak kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara yang telah diakui oleh hukum laut internasional. Tak hanya soal pengeboran migas lepas pantai di Laut Natuna Utara, China juga memprotes latihan militer Garuda Shield antara Indonesia dan Amerika Serikat yang melibatkan 4.500 tentara pada Agustus 2021 lalu. Padahal latihan gabungan ini rutin digelar sejak 2009 lalu. Kementerian Luar Negeri RI telah membalas nota diplomatik itu dengan menegaskan bahwa protes itu tidak bisa diterima karena pengeboran migas dilakukan di landasan kontinen Indonesia sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNICLOS 1982. Sedangkan terkait latihan militer, Indonesia mengaku bebas melakukannya karena tidak punya fakta pertahanan kepada siapapun. Nota protes ini tentu saja meningkatkan ketegangan antara Indonesia-China terkait klaim hak teritorial di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan versi China. Sebelumnya, China juga memprotes langkah Indonesia saat mengubah nama zona ekonomi eksklusifnya di Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada 2017 lalu. Protes yang dilayangkan ini seolah melegitimasi berbagai pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan Cina yang disokong kapal patroli negara itu di perairan Laut Natuna Utara sejak 2009 silam. Terakhir, pada akhir Agustus 2021, kapal survei Cina diduga kuat melakukan aktivitas penelitian ilmiah di ZE Indonesia dengan kawasan kapal Coast Guard Cina. Persoalan Laut Natuna Utara memang cukup kompleks. Wilayah perairan ini menjadi titik panas bagi hubungan Indonesia dan beberapa negara tetangganya karena adanya klaim tumpang tindih atas hak maritim di kawasan ini. Zona ekonomi eksklusif ZE Indonesia di Laut Natuna Utara bersinggungan dengan ZE Malaysia dan Vietnam yang hingga kini belum ada kesepakatan mengenai hal itu. Masalah semakin pelik dengan keluarnya peta 9 garis putus-putus 9 dash line berbentuk U oleh China di perairan Laut Cina Selatan (LCS) pada 2009. Dengan peta ini, China mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorialnya. Perairan ini dianggap sebagai wilayah tangkapan ikan tradisional nelayan China sesuai peta yang dikeluarkan pada 1947. Klaim 9 dash line ini membuat China menguasai hampir 90% dari total 3,5 juta kilometer luas LCS. Hal ini menimbulkan konflik dengan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina.
yang juga mengklaim memiliki hak kedaulatan di kawasan ini. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara juga masuk dalam klaim garis putus-putus nomor 3 dan nomor 4 yang teritorinya hampir seluas Pulau Jawa. Namun, klaim Cina ini ditolak Indonesia karena menganggap wilayah ini sebagai hak kedaulatannya berdasarkan UNCLOS. Indonesia juga tidak merasa diri sebagai negara yang terlibat dalam sengketa LCS, seperti beberapa negara ASEAN lainnya. Klaim 9 garis putus-putus Cina di Laut Cina Selatan ini sesungguhnya telah diajukan ke Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag oleh Filipina pada tahun 2013 lalu. Tahun 2016, Pengadilan Arbitrase memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum dalam klaim 9 garis putus-putus ini. Namun Cina tidak menerima putusan Pengadilan Arbitrase PBB ini. Padahal Cina merupakan salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi UNCLOS tersebut. Beijing menolak karena mereka telah menetapkan batas laut teritorial berdasarkan peta yang dikeluarkan tahun 1947 jauh sebelum UNCLOS 1982 ditetapkan. Tak hanya itu, Cina juga berpandangan bahwa Pengadilan Arbitrase Internasional tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan masalah ini, sehingga apapun keputusan yang dihasilkannya tidak akan diterima, diakui, dan dilaksanakannya. Dengan sikap seperti itu, tidak mengherankan jika Cina selalu bermanuver di LCS, termasuk LNW, yang menjadi wilayah ZA Indonesia. Di sisi lain, seperti dilansir pikiranrakyat.com, Cina juga mengirim satuan tentaranya untuk menjaga, mengawasi wilayah Natuna. Namun, bukan keberhasilan yang diterima, malah hal yang tidak diharapkan menimpa para tentara Beijing itu. Dikabarkan, banyak tentara Cina yang akhirnya harus menghadapi gangguan jiwa. Mentalnya kena saat menjaga Laut Natuna. Tak seperti TNI Angkatan Laut Indonesia yang biasa digembleng untuk bertahan menjaga Laut NKRI, termasuk Natuna Utara. Tentara Cina justru tak kuat mentalnya. Dikabarkan, Defense Security Asia, tentara Cina mengalami gangguan mental karena ditugaskan di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Natuna Utara. 1 dari 5 awak kapal selam Cina yang bertugas di Laut Natuna telah didiagnosis menderita penyakit mental dan psikologis yang parah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh para ahli kesehatan Cina, Institute of Military Health Management di Naval Medical University di Shanghai, Tiongkok, dan akan diterbitkan dalam Journal of Military Medicine. Studi ini menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa awak kapal selam dan perwira di Laut Cina Selatan terkena resiko penyakit mental dan menderita masalah psikologis yang parah. Beberapa tahun ini memang Cina tengah gencar mendekati wilayah Laut Natuna untuk mengklaim apa yang diyakini oleh mereka. Namun, tampaknya tindakan Cina yang menekan tentaranya dengan meningkatkan patroli atau operasi kapal selam malah berakibat buruk. Kesehatan mental para awak kapal selam milik Cina menjadi terganggu yang menyebabkan mereka sakit jiwa. Konon, peristiwa tentara Cina yang sampai mengalami sakit jiwa sampai dihubungkan dengan kesaktian TNI Angkatan Laut yang memiliki ilmu kanuragan atau kekuatan ilmu gaib.
Dan sebagian masyarakat masih percaya adanya kekuatan ilmu gaib yang bisa menyerang lawan hingga tak berdaya. Cerita tentang ilmu kanuragan yang dimiliki tentara Indonesia banyak dikisahkan oleh para pendahulu kita. Bayangkan, hanya dengan bambu runcing saja TNI bisa mengalahkan tentara Jepang dan Belanda yang menggunakan senjata mutakhir yang sangat luar biasa. Tapi akhirnya tentara Belanda dan Jepang bisa kalah juga. Apakah kekuatan ilmu kanuragan itu masih ada dan dimiliki oleh tentara Indonesia? Entahlah. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.